Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Surtiani dari kelas B Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Negeri Islam Kendari. Dalam video kali ini, saya ditugaskan untuk membahas beberapa materi presentasi mata kuliah pengantar akuntansi sebagai tugas final pada semester 1 ini. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan kali ini. Yang pertama mengenai Undang-Undang Sarbanes-Oxley, Pengendalian Internal dan Amerika Serikat. Sarbanes-Oxley atau Undang-Undang Perlindungan Terhadap Investor dan Pengaturan Akuntansi Perusahaan Publik atau yang kadang disingkat dengan SOX, Sarbox atau SOA adalah sebuah produk hukum federal Amerika Serikat yang menerapkan standar baru dan lebih baik bagi semua dewan, manajemen perusahaan publik, serta kantor akuntansi publik, yang ditetapkan dan telah disahkan oleh Presiden George William Bush pada tanggal 30 Juli 2002. Undang-undang ini diprakarsai oleh Senator Paul Sarbanes dan Representatif Michael Oxley. Dasar dari penyusunan undang-undang ini adalah sebuah bentuk respon dari Kongres Amerika Serikat terhadap skandal-skandal akuntansi ada korporasi besar seperti kasus Enron yang melibatkan Arthur Andersen, kasus kebangkrutan yang dialami oleh Tyco International, Adelphia, WorldCom, dan perusahaan besar lainnya, di mana melibatkan peran yang termaktub dalam The Big Five. Tujuan Sarbanes-Oxley berdasarkan paparan di dalam website www.soxonline.com dikatakan bahwa maksud dari Sarbanes-Oxley adalah untuk melindungi investor dengan meningkatkan akurasi dan keandalan pengungkapan perusahaan dibuat berdasarkan undang-undang sekuritas dan untuk tujuan lain. Isi Sarbanes-Oxley terdiri dari 11 judul atau bagian dan dijabarkan lagi dalam 66 section yang menetapkan hal-hal mulai dari tanggung jawab tambahan dewan, perusahaan hingga hukuman. Selain itu, diatur pula mengenai hal-hal sebagai berikut: mendirikan The Public Company Accounting Oversight Board, sebuah dewan yang independen dan bekerja full-time bagi pelaku pasar modal, menetapkan beberapa tanggung jawab kepada Dewan Komisaris Komite Manajemen, penambahan tanggung jawab dan anggaran SEC secara signifikan, mengedefinisikan jasa non-audit yang tidak boleh diberikan oleh kepada klien, memperbesar hukuman bagi terjadinya corporate fraud, mensyaratkan adanya aturan mengenai cara menghadapi conflict of interest, menetapkan beberapa persyaratan pelaporan yang baik. Selanjutnya, pengendalian internal DARP. Pengendalian internal adalah rencana organisasional dan semua tindakan yang dirancang untuk mengamankan aktiva, mendorong karyawan untuk mengikuti kebijakan perusahaan, meningkatkan efisiensi operasi, memastikan catatan akuntansi yang akurat dan dapat dipercayai. Selanjutnya, jenis-jenis pengendalian internal. Jenis pengendalian internal berdasarkan lingkupnya. Pengendalian internal dibedakan menjadi: yang pertama, pengendalian akuntansi yang berfungsi untuk mengamankan sumber daya organisasi dari penyalahgunaan dan menjaga kecermatan data akuntansi. Dan yang kedua, pengendalian administratif yang berfungsi mendorong efisiensi operasi dan mengupayakan agar kebijakan ataupun tujuan manajemen dapat tercapai. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi kedua, yaitu mengenai akuntansi piutang. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktivitas lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayarannya pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Hal-hal yang akan diterima dalam berutang ada 3, yaitu yang pertama bunga, yang kedua piutang sewa, dan yang ketiga pendapatan piutang. Penggolongan piutang dan umur piutang. Yang pertama ada piutang lancar, ada piutang tidak lancar, ada piutang yang dihapuskan, dan ada piutang yang dicadangkan. Adapun jenis piutang diantaranya ada piutang usaha atau account receivable, piutang wajar notice receivable, dan piutang lain-lain auto receivable. Selanjutnya, wesel tagih. Wesel tagih adalah perjanjian tertulis untuk membayarkan sejumlah uang tertentu pada suatu waktu tertentu atau sesuai dengan kesepakatan bersama. Pengertian internal piutang salah satu cara perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan piutang tak tertagih.
Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum pemberian piutang. Yang pertama ada kebijakan kredit. Kebijakan kredit ini meliputi penetapan batas kredit, jaminan yang diperlukan, cara pembayaran, dan penetapan diskon. Yang kedua, penyelidikan kredit. Penyelidikan ini meliputi informasi pihak lain, masalah bank, dan lembaga yang merupakan relasi debitur. Kecurangan dalam piutang. Ada beberapa kecurangan dalam piutang. Pertama, lapping, yaitu penggelapan atau pemegang kas dengan melakukan pinjaman tanpa persetujuan yang berwenang. Yang kedua, window dressing, yaitu memberikan suatu gambar atau gambar neraca yang bagus tapi bukan yang sebenarnya. Dan yang ketiga yaitu penggelapan piutang, merupakan penghapusan piutang dari pembayaran koperasi kemudian menagih piutang tersebut untuk mencari keuntungan pribadi. Investasi jangka pendek. Investasi yang dapat segera dicairkan atau didanai. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan atau dinai dari kelebihan dana yang bersifat sementara yang dimiliki oleh perusahaan. Investasi jangka pendek yang bisa dicoba diantaranya ada deposito produk tabungan di bank dengan menyetor dan mencairkan sejumlah dana dalam jangka waktu singkat. Kedua, reksadana, yaitu produk investasi di mana akan dikelola investor oleh manajer investasi agar memperoleh keuntungan. Yang ketiga, surat untung negara atau disingkat SUN, merupakan surat pernyataan hutang yang diterbitkan oleh negara investor dana. Selanjutnya, vintage peer-to-peer lending atau disingkat dengan P2P merupakan produk dana UMKM Indonesia untuk investasi baru di mana investor menanamkan dananya mengembangkan usaha. Yang terakhir yaitu saham, surat berharga sebagai bukti kepemilikan surat aset. Tujuan investasi jangka pendek ini diantaranya memanfaatkan kelebihan cash flow untuk sementara waktu dan memperoleh tambahan dana. Karakteristik investasi jangka pendek. Yang pertama, dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan. Yang kedua, investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas. Yang ketiga, berisiko rendah. Yang keempat, surat-surat berharga itu harus dapat dijual kembali. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai aset tetap. Aset tetap adalah aset terwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan yang tidak dimaksud untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Adapun karakteristik aset tetap sebagai berikut. 1. Dimiliki perusahaan untuk digunakan, bukan barang dengan. Yang kedua, dimiliki untuk digunakan dalam operasi perusahaan yang utama, bukan investasi jangka panjang. Yang ketiga, dimiliki untuk digunakan dalam jangka waktu lebih dari siklus operasi perusahaan, bukan perlengkapan. Yang keempat, memiliki nilai yang relatif. Dikarenakan memiliki nilai yang tinggi, penggunaan yang relatif lama dan menjadi alat utama perusahaan menghasilkan revenue, maka investasi dalam aset tetap capital budgeting harus diperhitungkan dengan matang. Klasifikasi aset tetap. Umumnya aset tetap dibagi dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama tanah, seperti tanah yang digunakan sebagai tempat berdirinya gedung perusahaan. Yang kedua, perbaikan tanah, seperti jalan di seputar lokasi perusahaan yang dibangun perusahaan, tempat parkir, pagar, dan saluran air bawah tanah. Yang ketiga, gedung, seperti yang digunakan untuk kantor, toko, pabrik, dan gedung. Yang keempat, peralatan seperti peralatan kantor, peralatan pabrik, mesin-mesin, dan kendaraan. Penentuan harga perolehan aset tetap. Dari beragam aset berwujud, untuk tujuan akuntansi dilakukan pengelompokan sebagai berikut. Yang pertama, aset tetap yang umurnya tidak terbatas seperti tanah untuk lokasi perusahaan, pertanian, dan peternakan. Yang kedua, aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis, masa penggunaannya bisa diganti dengan aset yang sejenis, misalnya gedung dan peralatan. 3. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis, masa penggunaannya tidak dapat diganti. Pengeluaran modal dan pendapatan. Perlakuan akuntansi terhadap pengeluaran yang berhubungan dengan perolehan dan penggunaan aset tetap dapat dibagi menjadi 2, yaitu
1. Capital expenditure atau pengeluaran modal merupakan pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat akan dirasakan lebih dari satu periode akuntansi dan akan dicatat dalam rekening aset atau dikapitalisasi. Yang kedua, revenue expenditure atau pengeluaran pendapatan merupakan pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat yang hanya dirasakan dalam periode akuntansi yang bersangkutan dan dicatat dalam rekening biaya. Selanjutnya, cara-cara perolehan aset tetap. Yang satu, pembelian tunai. Yang kedua, pembelian asuransi. Yang ketiga, ditukar dengan surat-surat berharga. Yang keempat, ditukar dengan aset tetap yang lain. Yang kelima, pertukaran aset tetap yang tidak sejenis. Yang keenam, pertukaran aset tetap yang sejenis. Yang ketujuh, diperoleh dari hadiah atau donasi. Dan yang ke-8, aset yang dibuat sendiri. Selanjutnya, konsep aset tetap. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 16, aset tetap adalah aset berwujud atau tangible fixed assets yang memenuhi kriteria seperti berikut. Masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, digunakan dalam kegiatan perusahaan, dimiliki tidak untuk dijual kembali dan kegiatan normal perusahaan, dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan, serta nilainya cukup besar. Biaya perolehan. Semua biaya yang terjadi untuk memperoleh suatu aset tetap sampai tiba di tempat dan siap digunakan harus dimasukkan sebagai bagian dari harga perolehan atau cost aset yang bersangkutan. Akuntansi penyusutan aset tetap. Semua jenis aset tetap kecuali tanah akan menjadi berkurang kemampuannya untuk memberikan jasa bersamaan dengan berlalunya waktu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya penyusutan yaitu 1. Nilai aset tetap yang digunakan dalam perhitungan penyusutan. Dasar penyusutan dapat berupa harga perolehan atau nilai buku. Yang kedua, taksiran manfaat mencerminkan besarnya kapasitas atau manfaat aset tetap selama dipakai. Taksiran ini dapat dinyatakan dalam lamanya jangka waktu pemakaian atau kapasitas produksi yang dihasilkan untuk menghitung penyusutan. Taksiran memanfaatkan dinyatakan dalam taraf penyusutan. Pengakuan aset tetap. Aset tetap diakui oleh perusahaan apabila telah dilakukan transaksi pembelian aset tetap yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur pengakuan aset tetap akan melibatkan 2 fungsi, yaitu 1. Fungsi pembelian bertanggung jawab terhadap proses pembelian aset tetap yang dibutuhkan oleh perusahaan, dimulai dari jenis aset tetap, aplikasi teknis aset tetap, harga beli aset tetap, biaya-biaya lain yang mungkin muncul sampai aset tetap tersebut siap digunakan. Yang kedua, fungsi akuntansi bertanggung jawab terhadap pencatatan transaksi pembelian aset tetap, mulai dari nilai aset tetapnya sampai dapat ditentukan biaya perolehan aktiva tetap yang bersangkutan. Baik, materi selanjutnya adalah aset tak berwujud. Pengertian aset tidak berwujud. Aset tetap tidak berwujud adalah aset-aset yang umumnya lebih dari satu periode akuntansi dan tidak memiliki wujud fisik. Aset tidak berwujud mencerminkan hak-hak istimewa atau posisi yang menguntungkan perusahaan dan menghasilkan pendapatan. Dalam kata lain, aktiva tidak berwujud dalam pengertian akuntansi adalah aset yang diperoleh atau diberi dari pihak lain untuk dikembangkan sendiri oleh perusahaan, memberikan hak-hak mutlak dan istimewa kepada pemiliknya atau perusahaan, dan memberikan manfaat dan digunakan dalam operasi normal perusahaan. Mempunyai masa kegunaan relatif permanen atau lebih dari satu periode akuntansi. Sedangkan menurut Flamholtz, aset tetap tidak berwujud salah satu wujudnya berupa human resources yang berarti akuntansi untuk manusia sebagai suatu organisasi. Hal ini menyangkut biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk merekrut, memilih, mempekerjakan, melatih, dan mengembangkan aset sumber daya manusia serta berhubungan dengan pengukuran nilai ekonomis dari pekerja atau pegawai suatu organisasi atau perusahaan. Pengakuan sumber daya manusia sebagai aset secara konseptual. Pengakuan adalah perjanjian suatu informasi melalui statement keuangan, dan secara teknis pengakuan berarti pencatatan secara resmi. Aset tidak berwujud mungkin timbul dari satu pemerintah, seperti hak paten, hak cipta, franchise, merek dagang, dan nama dagang. Yang kedua, perusahaan lain, misalnya pembelian yang mencakup pembayaran untuk gedung. Dan yang ketiga, perjanjian tertentu seperti franchise dan lease.
Kriteria aset tidak berwujud. Menurut Juan Feijoo, untuk dapat diklasifikasi sebagai aset tak berwujud, suatu aset harus memenuhi kriteria atau mempunyai karakteristik sebagai berikut: didapat atau dibeli dari pihak lain atau dikembangkan sendiri oleh perusahaan, memberikan hak istimewa kepada perusahaan sebagai pemilik, memberikan manfaat dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, mempunyai masa kegunaan relatif, permanen atau lebih dari satu periode akuntansi. Para pakar akuntansi telah sepakat bahwa kriteria aset tidak berwujud adalah: 1. Immateriality, yaitu tidak berwujudan. Kriteria tidak berwujudan yang pertama adalah immateriality, yaitu tidak memiliki wujud fisik. Berbeda dengan aset berwujud yang memiliki bukti fisik atau wujud fisik yang nyata, bisa diraba, bisa ditebak, dan bisa disentuh. Aset tidak berwujud tidak memiliki wujud fisik. Yang kedua, interdependence, yaitu ketergantungan pada aset lain. Kriteria aset tidak berwujud selanjutnya adalah independensi, yaitu ketergantungan yang menyatu. Bila satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian, tetapi tergantung pada pelaksanaan. Yang ketiga, non-transferability, yaitu tidak dapat ditransfer tanpa mengganggu jalannya operasi perusahaan. Transfer atau pindah tangan atau pindah kepemilikan atau aset tidak berwujud dapat mengganggu jalan aktiva perusahaan. Misalnya sebuah hak paten, jika dijual ke pihak lain, maka secara otomatis akan mengurangi kewenangan sebuah perusahaan dalam memproduksi barang yang ada hak patennya tersebut. Selanjutnya, pengelompokan hak tidak berwujud. Aset tidak berwujud dapat dikelompokkan kepada: 1. Yang ada umurnya dibatasi oleh undang-undang, peraturan, hak cipta, dan lain sebagainya. Yang kedua, kelebihan nilai investasi dalam saham untuk perusahaan induk pada perusahaan anak di atas nilai kepentingannya pada kekayaan perusahaan anak. Perjanjian atau oleh sifat aset itu sendiri, misalnya hak paten yang tidak terbatas umurnya, misalnya goodwill, merek dagang, dan lain sebagainya. Penilaian aset tidak berwujud sebagai harga perolehannya. Harga perolehan aset tidak berwujud dipengaruhi bagaimana cara mendapatkannya. Harga perolehan aset berwujud meliputi semua biaya yang terjadi dalam rangka memperoleh aset tersebut. Bila aktiva diperoleh dengan dikembangkan sendiri, maka harga perolehannya adalah semua pengeluaran yang terjadi dalam rangka pengembangan aktiva yang bersangkutan. Bila diperoleh dengan pemilihan, maka unsur harga peroleh dapat berupa harga yang dibayar kepada penjual, biaya-biaya tambahan untuk mendapatkan seperti biaya notaris dan biaya administrasi, biaya percobaan, dan lain sebagainya. Secara umum, akuntansi untuk aset tidak berwujud adalah sejalan dengan akuntansi untuk aktiva tetap. Seperti halnya aktiva tetap, aktiva tak berwujud juga dicatat atas dasar harga perolehan, dan harga perolehan ini dihapus secara rasional dan sistematis selama masa manfaat aktiva tak berwujud tersebut. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan masa manfaat umur suatu aset tidak berwujud antara lain: 1. Undang-undang, peraturan-peraturan, dan kontrak atau ketentuan yang diatur dalam kontrak. Yang kedua, ketentuan dan syarat untuk memperbaharui atau memperpanjang penggunaan yang diatur dalam kontrak. Dan yang ketiga, pengaruh persaingan, permintaan, ketinggalan zaman, dan faktor ekonomis lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis aset tak berwujud. 1. Hak paten. Hak paten adalah hak istimewa yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk memproduksi, menjual, dan mengawasi penemuannya dalam jangka waktu tertentu sejak hak tersebut diberikan. Kedua, hak cipta. Hak cipta adalah hak yang diberikan oleh pemerintah yang memberikan hak istimewa kepada pemegang hak tersebut untuk memproduksi dan menjual suatu karya seni atau karya tulis. Yang keempat, franchise atau hak monopoli. Franchise adalah perjanjian kontrak antara pemberi franchise, franchisor, dan penerima franchise, franchisee. Yang kelima, hak merek dagang. Merek dagang atau nama dagang adalah kata rangkaian kata, logo, atau simbol yang membedakan atau memberi identitas suatu perusahaan tertentu atau produk tertentu. Dan yang kelima ada goodwill. Adalah sebuah kelebihan yang terdapat dalam satu usaha, seperti letak perusahaan yang strategis, nama yang terkenal, atau pimpinan yang ahli, dan lain-lain. Yang keenam, biaya pendirian perusahaan.
adalah biaya yang terjadi dalam proses pendirian perusahaan seperti biaya notaris, izin pajak, biaya cetak saham dan formulir, dan lain-lain. Yang ketujuh, biaya penelitian dan pengembangan adanya biaya yang dikeluarkan di dalam melakukan penelitian atau percobaan ataupun untuk memperbaiki, mengembangkan produksi maupun produknya. Aset tak berwujud menurut Islam. Menurut pandangan Islam, aset tak berwujud berkaitan dengan ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Jadi, jika perusahaan memanfaatkan intaf yang dimilikinya, hasilnya akan maksimal bagi kemajuan perusahaan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Ayat di atas memiliki sebuah benang merah, yaitu membahas mengenai usaha manusia, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat kepada apa yang kita kerjakan dan usahakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membalas dengan hasil yang sepadan dengan apa yang telah dikerjakan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat cepat dan tepat perhitungannya. Berusaha dan bekerja merupakan bagian kecil dari sebuah proses dalam melakukan sesuatu. Doa merupakan bagian terbesar yang berperan penting dalam kesuksesan proses yang kita lakukan. Baik, materi selanjutnya adalah akuntansi habilitas. IASB International Accounting Standard Board mendefinisikan liabilitas sebagai kewajiban entitas saat ini yang berasal dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya melalui arus kas keluar entitas tersebut. Liabilitas adalah kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan dari pihak lain untuk mendapatkan nilai ekonomi, salah satunya dalam proses operasional bisnis. Dalam akuntansi, liabilitas berbanding terbalik dengan aset. Hal ini karena liabilitas adalah kewajiban kepada pihak lain, sedangkan aset adalah sumber daya yang dimiliki untuk menjalankan operasional. Karakteristik liabilitas dan jenis-jenis liabilitas. Karakteristik liabilitas adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh pemilik perusahaan. Dalam dunia usaha, liabilitas memiliki karakteristik sehingga lebih mudah dikenal. Adapun karakteristik tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, seluruh jenis pinjaman baik dari bank atau perorangan untuk meningkatkan pendapatan pribadi atau usaha dan harus dibayar saat ini juga atau dalam jangka waktu panjang. Yang kedua, suatu peristiwa atau transaksi yang sudah terjadi dan mewajibkan entitas. Yang ketiga, tanggung jawab atau tugas yang mewajibkan entitas pada pihak lain juga meninggalkan sedikit atau tidak adanya kewajiban untuk menghindari penyelesaian. Dan yang keempat, tanggung jawab atau kewajiban dari pihak lain yang harus diselesaikan dengan menyediakan layanan, menggunakan aset atau transfer pada masa yang akan datang, atau transaksi lain yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi karena tanggal tertentu atau ditentukan, sesuai permintaan atau terjadinya peristiwa tertentu. Berikut jenis-jenis liabilitas yang didasari dari jangka waktu pembayaran dan sifat urgensinya. 1. Kewajiban lancar atau jangka pendek. Kewajiban atau liabilitas jangka pendek juga bisa disebut dengan liabilitas lancar, yaitu di mana kewajiban jatuh tempo selama siklus operasi normal atau 1 tahun. 2. Kewajiban tidak lancar jangka panjang. Liabilitas tidak lancar juga disebut dengan liabilitas jangka panjang, di mana waktu tenggat pembayaran lebih dari 1 tahun. Biasanya dalam liabilitas jangka panjang terdapat restriksi atau batasan yang berguna untuk memberikan perlindungan antara pinjaman maupun pihak yang dipinjamkan. Yang ketiga, kewajiban kontingensi. Kewajiban atau likuiditas kontingensi bisa dikatakan kewajiban berdasarkan kejadian luar biasa. Maksudnya luar biasa adalah kewajiban yang berpotensi timbul akibat peristiwa masa lalu. Itu artinya kewajiban tersebut tidak bersifat aktual. Singkatnya, kewajiban bisa saja timbul tergantung terjadinya peristiwa saat ini atau mendatang. Dalam pencatatan, kewajiban jenis ini tidak dicatat dalam laporan keuangan secara aktual, namun hanya sebagai lampiran. Selanjutnya, pengakuan, pengukuran, dan penelitian. Yang pertama, pengakuan.
Pengakuan lebih berkaitan dengan pedoman umum untuk memenuhi karakteristik kualitatif informasi, sehingga elemen laporan keuangan hanya dapat diakui bila kriteria, definisi, relevansi, reliable, dan keterukuran terpenuhi. Dalam hal kewajiban, kaidah pengakuan adalah prosedur aplikasi untuk menandai bahwa kewajiban telah mengikat, sehingga suatu kewajiban dapat dibuka, dicatat, dan memberikan 4 kaidah pengakuan untuk kaidah pengakuan untuk menunjukkan pengakuan kewajiban, yaitu ketersediaan dasar hukum, substansi ekonomi transaksi, penerapan konsep dasar konservatisme, dan keterukuran nilai. Yang kedua, pengukuran. Berikut ini adalah hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran. 1. Kewajiban dalam pembelian kredit. 2. Diskon atau premium utang obligasi. Yang ketiga, diskon obligasi dilaporkan sebagai pengukuran nilai nominal dalam obligasi di neraca. 4. Premium obligasi apabila belum diamortisasi merupakan utang. 5. Kewajiban moneter dan non-moneter. Kewajiban moneter merupakan kewajiban yang pengorbanan sumber ekonomi, masa yang akan datang berpakas dengan jumlah rupiah dan saat yang pasti. Sedangkan kewajiban non-moneter adalah kewajiban untuk menyediakan barang dan jasa dengan jumlah dan saat yang cukup pasti, yang biasanya timbul karena penerimaan pembayaran di muka untuk barang dan jasa tersebut. Yang terakhir yaitu penilaian. Penilaian mengacu pada penentuan penilaian mengacu pada penentuan sekarang pada setiap saat terjadinya kewajiban sampai penilaian mengacu pada penentuan sekarang pada setiap saat antara terjadinya kewajiban sampai dilunasinya kewajiban. Makin mendekati saat jatuh tempo ini kewajiban akan makin mendekati nilai nominal kewajiban. Dengan kata lain, penilaian adalah penentuan nilai sekarang kewajiban. Nilai kewajiban pada saat tertentu adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dikorbankan seandainya pada saat tersebut kewajiban harus dilunasi. Dengan kata lain, penilaian adalah penentuan nilai sekarang kewajiban. Untuk kewajiban moneter ini sekarang biasanya ditentukan atas dasar aliran kas keluar di masa datang, didiskusikan dengan tingkat bunga pasar sebagai diskon. Penelitian kewajiban yaitu harga pasar sekarang sebagai kewajiban yang melibatkan komoditas dan surat berharga, nilai pelunas neto sebagai kewajiban yang melibatkan jumlah rupiah yang cukup pasti tetapi waktu pelunasnya tidak cukup pasti, dan yang terakhir itu nilai diskon airan kas masa datang kewajiban moneter jangka panjang jumlah rupiah maupun saat pembayaran cukup pasti. Baik, selanjutnya materi ke-6, akuntansi penggajian. Pengertian gaji menurut Sujarweni, gaji adalah pembayaran atas jasa-jasa yang dilakukan oleh karyawan, didasarkan pada sejumlah pekerjaan yang telah diselesaikan, misalnya jumlah unit produksi. Di samping gaji, pegawai mungkin memperoleh manfaat-manfaat yang diberikan dalam bentuk tunjangan, misalnya tunjangan jabatan, tunjangan perumahan, tunjangan pengobatan, hari raya, uang transportasi, uang makan, dan lain-lain. Sedangkan menurut Mulyadi menyebutkan bahwa gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer yang dibayarkan secara tetap per bulan. Dan menurut Rifai menyebutkan gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi yang statusnya sebagai seorang karyawan yang memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan perusahaan. Pengertian sistem akuntansi penggajian menurut Mulyadi. Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah sistem yang dirancang untuk menangani transaksi perhitungan gaji dan upah karyawan dan pembayarannya. Sedangkan menurut Sujarweni, sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk memberikan upah dan gaji kepada para karyawan atas jasa-jasa yang mereka berikan. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan sistem akuntansi penggajian adalah sistem yang menangani pelaksanaan kegiatan dan fungsi utama perusahaan yang dirancang untuk menangani transaksi perhitungan gaji karyawan dan pembayarannya.
Tujuan pemberian gaji dan upah oleh perusahaan menurut Handoko adalah 1. Memperoleh personalia yang kualifikasi. Yang kedua, mempertahankan para karyawan yang ada sekarang agar tetap kompetitif dengan perusahaan-perusahaan lain. Yang ketiga, menjamin keandalan. Yang keempat, menghargai perilaku yang diinginkan. Yang kelima, mengendalikan biaya-biaya. Yang keenam, memenuhi peraturan-peraturan legal. Menurut Mulyadi, informasi yang diperlukan oleh manajemen yaitu informasi yang diperlukan manajemen dari kegiatan penggajian adalah jumlah biaya gaji yang menjadi beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu, jumlah biaya gaji yang menjadi beban setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu, jumlah gaji yang diterima setiap karyawan selama periode akuntansi, dan rincian unsur biaya gaji yang menjadi beban perusahaan dan setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan menurut Mulyadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Yang kedua, kartu jam hadir. Ketiga, kartu jam kerja. Yang keempat, daftar gaji. Yang kelima, rekap daftar gaji dan rekap upah. Yang keenam, surat pernyataan gaji dan upah. Yang ketujuh, amplop gaji dan upah. Dan yang kedelapan, bukti kas keluar. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian menurut Mulyadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi kepegawaian. Yang kedua, fungsi pencatatan waktu. Yang ketiga, fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Yang keempat, fungsi akuntansi terbagi menjadi 1. Bagian utang. Yang kedua, bagian kartu biaya. Yang ketiga, bagian jurnal. Dan yang kelima, yang keempat, fungsi keuangan. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu akuntansi untuk persekutuan. Persekutuan adalah gabungan atau sosialisasi dua orang atau lebih untuk memiliki dan menyelenggarakan suatu usaha secara bersama dengan tujuan untuk memperoleh laba. Pergolongan persekutuan. Yang pertama, persekutuan firma atau general partnership. Persekutuan yang didirikan dengan nama bersama di mana semua sekutu bertanggung jawab penuh dan ikut aktif mengelola perusahaan. Yang kedua, persekutuan komoditor limited partnership. Bentuk perjanjian kerjasama di mana salah satu atau lebih anggotanya bertanggung jawab terbatas, aktif dan pasif. Persekutuan yang struktur modal terbagi atas saham-saham. Yang ketiga, joint stock company yang dapat dipindah tangankan saham yang masing-masing sekutu tidak menunjukkan besarnya tanggung jawab. Sekutu yang bersangkutan hanya menunjukkan besar kepemilikan. Karakteristik persekutuan: yang pertama, agensi reksa. Yang kedua, hidup terbatas. Yang ketiga, kewajiban tidak terbatas. Yang keempat, kepemilikan antar dalam persekutuan. Yang kelima, partisipasi dalam kemitraan profit. Yang kelima, hak untuk mendapatkan kepentingan kemitraan. Yang keenam, tanggung jawab bersama, keuntungan dan kerugian federasi. Kelebihan persekutuan yaitu menggabungkan keahlian dan sumber daya dari dua atau lebih individu, bebas dari peraturan dan batasan pemerintah, mudah dalam rekrutmen keputusan. Sedangkan kekurangan persekutuan yaitu sekutu pasif tidak mengelola CV dan hanya mempercayakan modalnya ke afiliasi aktif. Kelangsungan bisnis CV tidak setiap saat bisa terganggu, kesulitan untuk menarik kembali modal yang telah ditanamkan. Tanggung jawab sekutu aktif tidak terbatas. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.